Udah dipoles, kotor lagi velgnya. Mau nggak mau kan masih poles lagi. Ada aja emang dah. Walah lah. Alah. Masukin dulu sini. Oh, ini dilepas dulu kayaknya, Pi. Kayaknya kurang kesana dah. Lah. Mana ya? Tuh, ini juga mati semua. Nggak ada aliran listrik. Nih. Ketemu lagi sama gua Harun Smarbina. Saat ini gua lagi di bengkel garasi klinik. Nah, gua mau ngecek Mercy SL. Enggak, bukan yang ini SL-nya. SL-nya yang ini. Apa kabar sih SL? Udah lama banget habis dari delete kok nggak nongol-nongol sih, nggak ke acara-acara. Jadi sebenarnya ada beberapa masalah di mesin di mobil ini. Kemarin sempat akinya mati, habis itu kunci ES-nya juga nggak bisa. Akhirnya harus ganti kunci, ganti aki. Habis itu dinamo starternya juga mati. Terus ini sekarang kaca gue nggak bisa naik, nggak tahu kenapa. Yang lagi dicari masalahnya nggak tahu kenapa kaca nggak bisa naik. Cabrio juga nggak bisa. Kemarin jadi kayaknya kupu-kupunya patah. Ini ada Mas Zainal. Nah, ini ada Mas Zainal. Mas Zainal. Yuk, Mas Harun. Mas Zainal ini di garasi klinik. Ini kenapa sih Mas mobil ini Mas? Masalahnya Mas? Untuk ini ya, habis pengecetan ya? Iya, habis pengecetan. Habis pengecetan, Cabrio nggak main. Cabrio nggak bisa karena? Ya, Cabrio nggak main karena si flap kupu-kupunya sendiri, gearnya ada yang patah. Oh, gearnya patah. Jadi, switch-nya ini nggak tekan. Nah, makanya kita bikin simulasi nih. Kita tekan pakai insulok. Cabrio-nya udah mau main kan kemarin. Iya, iya. Kirim video ke Mas Bisa, Harun. ya. Cuman flapnya itu nggak mau maksimal. Yang sebelah kiri apa sebelah kanan Mas? Sebelah kiri terutama. Oh, sebelah kiri. Gompa. Gearnya rusak. Gearnya patah rusak. Karena? Pas masang atau pas bongkar tertekan atau tersenggol jadi patah. Oh, karena kan bahannya tuh besi campuran ya. Jadi nggak bisa. Akhirnya karena dia nggak main, jadinya Cabrio-nya nggak bisa Nggak bisa berfungsi ya. Itu kan harusnya dia mainin flapnya di jumper pakai motor. Motornya di dalam sini. Motor di sini. Nah, harusnya di jumper, cuman mungkin karena dibuka paksa jadi patah. Terus habis itu kemarin aki ganti ya kan? Aki baru. Padahal itu saya baru beli 2 bulan tuh Mas. 2 bulan, akhirnya masuk bengkel 9 bulan soak juga akinya. Jadi sebenarnya aki itu walaupun dicabut juga tetap aja akan soak kalau nggak dipakai. Ya, paling tidak tetap ada harus dicas Mas. Maintenance-nya tetap harus ada. Tetap di-charge ya. Harusnya di-charge ya walaupun dicopot ya. Betul. Jadi walaupun kalian beli aki mau Apalagi dicabut juga nggak dipakai, dicabut aki, tetap aja ada berapa lama sih Mas batasannya? Kalau biar aman ya nggak, nanti tergantung kondisi akinya sendiri sih Mas. Kalau aki-aki yang udah bermerek ya, yang biasa kita pakai yang saya saranin ke Mas Harun, yang warna hijau, udah pasti bagus sih maksudnya. Walaupun dicabut? Walaupun dicabut. Selama 9 bulan? Iya, selama 9 bulan. Makanya saya bilang tergantung kondisi aki sama merek aki sendiri tuh. Oh gitu, kalau kondisi kan emang baru waktu saya sebelumnya kan? Iya, betul. Akinya mereknya adalah pokoknya. Dipakai terus karena nggak didupin, akhirnya cuma dicopot aja kan. Kondisi aki ngedrop, udah gitu nggak dicas, ditinggal. Iya, ya sudah. harusnya dicas terus aja ya Mas. Iya. Terus selain itu apa lagi tuh Mas? Kap mesin kurang rapat. Iya. Kap mesin nggak rapet. Masalahnya apa itu kap mesin? Boleh ke depan nggak sih? Aja boleh. Nah, oke. Ini mesin kenapa Mas? Kap Saya mesin nggak apa-apa Mas. Oke. Kap mesin kemarin kan nggak mau nahan ya karena nggak ada soknya sendiri. Oh, nggak ada soknya? Iya, nggak ada soknya. Kalau pasang tapi sok, kan soknya aman sebenarnya. Soknya aman. Kemarin kok nggak bisa stiff gitu, kenapa? Karena emang keras. Cuman pas saya perhatikan, boleh dinaikin aja Mas Harun. Oke. Nah, lo kalau mau Mercy itu di situ ada pencetannya lagi supaya dia kebuka full ya, Mas. Iya, kebuka full. Buka full di situ. Jadi nggak boleh sembarangan tuh, emang ada pegangannya di situ. Cuman karena bracketnya ini bautnya kurang satu, harus bikin drat bobok ini kan. Iya. Mau nggak mau ya sambil ditahan begini juga. Iya sih ya. Gitu. Jadi mau nggak mau harus benerin juga di situ ya Mas. Iya, kalau untuk area engine udah aman. Kemarin mesinnya ada masalah apa Mas? Kemarin jadi mesinnya tuh mungkin karena lama nggak dipanasin ya, di crank tuh start macet. Pas dibongkar kita analisanya kan pengen turun mesin waktu itu ya. Iya. Nggak jadi karena kita nguber waktu juga. Kita coba kasih cairan, ada salah satu cairan kita pakai yang bagus lah. Kita masukin cairan di ruang bakar 8 silinder kan. Iya. Kita coba bersihin pakai itu, kita tarik pakai vakum dan ternyata kotor banget. Setelah kita vakum bersih, pasang busi lagi, kita coba crank mau hidup. Oh, jadi nggak Gitu.
Jadi sebenarnya kita nggak boleh sembarangan mas turun juga ya mas ya. Iya. Kita cari solusinya alternatif dulu. Kalau sampai itu semua nggak bisa, barulah kita ini takutnya kan udah turun mesin ternyata cuma kayak gitu doang kan. Iya. Makan waktu, makan biaya banget. Makan biaya kayak gitu. Terus dinamo starter kemarin ya? Iya, dinamo starter. Dinamo starternya macet ya? Usia, macet ya. Oh, oke, dinamo starter usia. Terus sekarang udah mesin di bagian mesin gitu doang, Mas? Udah aman. Udah ada apa-apa? Udah nggak ada apa-apa. Udah sehat nih mesinnya berarti? Sehat mesin, temperatur juga udah aman. Oh iya, temperatur sempat mati kemarin ya? Iya. Nah, itu kenapa, Mas? Ini front sump atau fuse box sebelah sini. Nah, ini ada bekas bercak putih kan? Oke. Masuk ke area sini, kita bersihin udah beres sih. Karena korosinya dia ganggu si kelistrikan dari mobilnya sendiri. Jadi kemarin tuh temperatur nyala ya Mas ya? Temperatur nyala, oh mikirnya dibacanya oil coolant itu low, levelnya low. Iya, ya level kan? low Oh, yaudah. sama coolant temperaturnya juga temperaturnya tinggi. overheat. Padahal aslinya enggak. Ini mobil sehat banget karena memang dirawat sama Mas Zainal ya Mas Iya, ya. Ternyata pas kita udah Mas isi aja air radiator. Ternyata per diisi air radiator masih penuh ya Mas ya. Masih penuh. Penuh. Jadi ternyata masalahnya bukan di situ, memang di bagian front sump-nya nih ya Mas. Iya. Ya? Front sump ini fuse box ya jatuhnya. Fuse box. Bukannya di belakang ada fuse box lagi. Masing-masing punya ada front sump depan driver, ada passenger, ada rear sump di belakang. Oh, rear sump, front sump. Jadi isinya kayak gitu. Jadi mungkin karena dicat itu kali Mas, jadi Ya, ada kebuka, nggak ketutup mungkin ya, lupa atau gimana. Jadi ya kotor aja, korosi kita bersihin. Nggak sebelah sini dong, sebelah sana juga. Oh, dua-duanya. Dua-duanya biar nggak balik-balik lah. Iya, kan kita nggak tahu ya Mas, ternyata ini bersih, tiba-tiba ada kambuh lagi. Itu lagi ternyata biar beres semua ya. Jadi kalaupun ada masalah, bukan dari sini masalahnya gitu ya Mas. Ya, jadi lo kalau misalnya ngecat ya memang walaupun udah ditutupin rapat juga tetap ada aja ya Mas. Kalau salah Mas, Anda juga ngecat tutupnya rapat juga kok. Tapi ya begitu. Ada aja ya Mas ya, masih Pasti, di kerja di bersih-bersih. lapangan ada aja. Eropa ya Mas ya. Iya, betul Mas. Terus berarti ini masalahnya tinggal Tinggal ini aja nambah juga masih kuncian setel kap bracket mesin tadi Mas ya? sama setel kap mesin. Setel kap mesinnya masih ini. Karena kan ini mau ke, berarti kalau jalan jauh aman ya Mas ya? Jalan Saya jauh mau dari insya Allah Jogja ke aman. Pangandaran tuh. Paling tidak nanti setelah itu kaca rapet minggu ini saya test drive dulu agak jauh, setelah itu saya bawa ke Mas Andra. Oke, iya benar. Iya sih. Soalnya kan harus setel kaki lagi karena perjalanan dengan camber segini kan resikonya lebih besar. Betul. Pokoknya nanti kalau misalnya mau ngomongin Airsus, kontak saya aja Mas biar saya bisa bantu apa gitu. Baik. Sebenarnya gampang Mas, tinggal pencet 2 tuh naik. Tapi kalau Mas nggak pede, manual aja. Ntar Manual aja. gampang lah. Siap, Ntar kita siap. video call aja. Oke. Zainal ditelepon dari kemarin nggak diangkat, BA nggak dibahas, ternyata lagi sakit. Beliau Lagi demam. aja Mas. Tapi udah bisa ngunci nih Mas. Udah bisa kunci tadi kan? Klek gitu. Tuh, udah kunci langsung malah. Berarti langsung klek. nggak Iya, bisa- langsung klek aja karena udah berat, Mas. Ini kan udah nggak ada stok, nah jadi beratnya langsung ke bawah. Ini masih setel kap mesin lagi ya Mas ya, bagian sini nih. Henggang banget ini harus setel lagi. Terus bagian sini juga naik ya Mas ya, ini masih Iya, naik. Ini bisa di setel nggak sih kayak gini? Bisa itu karena nggak ada baut aja sih, Mas. Kalau ada baut dia bisa nempel. Harusnya bisa nempel. Oh Ustaz. gitu. Terus kaca ya Mas ya, nggak bisa Iya, nutup tinggal ya? kaca aja sih. Tinggal kaca, habis itu test drive. Ini kaca nggak bisa nutup. Itu karena apa Mas biasanya? Kita udah coba bersihin door control modulnya. Yang waktu masih warna kuning kan kita bersihin kontrol modulnya aja kan, Iya, kanan iya. kiri. Berfungsi, sekarang sih nggak berfungsi, makanya masih kita cari tahu lagi. Iya aneh banget ya. Maksudnya sampai sekarang itu nggak bisa nutup tuh ya? Dari Sampai awal. terakhir datang ke sini sebelah kiri nggak nutup banget, cuman ya tinggal seperempat lah, masih ada space 5 jari kan mungkin. Sekarang kan udah tinggal 1 jari. Tapi kemarin Mas Zainal sempat bilang kan, itu karena kabelionya nggak bisa rapet, jadinya kacanya nggak bisa naik. Nah itu udah naik nggak? Tetap nggak bisa naik. Maksimal segini. Berarti sih DCM-nya itu adalah kontrol modul. Iya, Kan door Mas control udah modul. service ya Mas, sudah bisa ya? Harusnya. Ngaruhnya apa ya cuman Mas? Apa karena dibongkar gitu ngaruh nggak sih Mas? Kelistrikan sih Mas, balik lagi coba nanti kalau udah ketemu hasilnya saya info jawabannya nanti kayak Ya kan mereka pengen tahu nih, kalau pakai Eropa tuh kok anjir masalahnya banyak banget apa gitu loh. Jadi biar siapa tahu ada solusi gitu loh Mas. Itu juga Mercy SL kenapa Mas? Ini SL sama Cabrio, cuman kebetulan dia baru beli. Jadi si modul pump PSE-nya itu rusak parah sih, maksudnya udah nggak ketolong. PC pump. PSE pump. Oh. PSE pump. Iya, tahu yang di belakang kan? Di belakang Itu kan. Iya, Kenapa dia? Jadinya udah gimana? bekas bengkel lain, akal-akalan, ngesor, terus si turbinya nggak ada ya, akhirnya saya estimasi suruh beli. Dia beli sendiri lewat eBay akhirnya. Berapa tuh Mas PC pump? Lewat eBay kemarin dia ngasih harga tuh 10 jutaan. Cuman di sini mungkin ada, cuman agak susah untuk R230. R230 ya. Kalau rusak jadi gimana Mas di mobilnya? PSE pump.
PSE PAM otomatis vakum lock unlock pintu nggak mau ya, pintu nggak mau dikunci. terus lock unlock sama kabrio. Udah itu doang kan kalau Iya. PSE PAM. Kalau lock unlock saya nggak bodo amat deh mas. Tapi kalau kabel nggak usah dibuka, berarti PSE PAM hanya bunyinya itu doang gunanya. Iya, fungsinya itu aja. Berarti kalaupun nggak ada nyala-nyala jalan-jalan aja dong, aman dong. Jalan sebenarnya. aja aman. Saya masih aman nggak sih mas PSE PAM saya? Oh masih bagus banget mas. Nggak pernah dibongkar ini mah kayaknya. Nggak pernah dibongkar punya mas. Alhamdulillah. Itu ya cuman kunci itu aja ya, kaca ya mas. Kaca sama flat nanti gearnya kan mau dibikin sama Mas Andra. Nah, Kalau misalnya beli kupu-kupunya mas di promotor itu berapa mas? di promotor kemarin kita udah sempat tanya harganya di 29 juta belum PPN. Belum PPN. Iya belum PPN. Inden barangnya. Lo mau tau nggak maksudnya mas Zainal? Sorry mas, ini kan mas Oke, ya. monggo. Ini loh yang dimasuk 29 juta nih. Seset kayak gini. Seset kayak gini nih. Nah makanya teman-teman kemarin harusnya yang ini ya kalau mau buka-buka flap atau gimana tinggal jumper aja nih dua ini. Mau bolak-balik sama aja. Di jumper. Nah di jumper aja aki 12 volt. Oke. Nah, kalau mau nyopot ini ya, aki 12 volt tinggal posisinya aja. Kalau mau buka, tinggal jumper aja. Kalau dapat posisi buka, ya udah. Masih kebuka ya? Nah, pasti ngebuka. Itu. Jadi di sini kan dalamnya seling. Kalau dipaksa-paksain ya patah gitu kan. Yang mana sih yang patah mas? Sebelah sini punten. Nah, ini dia mas. Tuh. Oh ini dipaksa crack kayak gitu ya? Iya. Crack, jadinya dia Gompal. gompal. Lah kalau udah kayak gini, kita nggak bisa untuk beli satuan. Ini masih di custom atau lo beli aja biar cepet 29 juta ya mas ya. Di bengkel Mercy. Tapi kayaknya di eBay lebih murah mas ya. Kemarin saya lihat itu. Iya. Kalau nggak salah 9 juta ya, bener ya? 9 juta. 9 juta. Tapi itu beda nggak kiri kanan? Harusnya kalau sesuai part number. Maksud saya sama. gini mas, LHD ngaruh nggak? RHD, LHD itu ngaruh. Ngaruh, berarti harus belinya RHD dong. RHD. Kalau mau beli ini, Iya. ini juga ngaruh di sini. Kalau kupu-kupunya enggak. Kalau kupu-kupu enggak. Enggak lah RHD, ya? RHD harusnya sama. Sama aja ya. Sama harusnya. aja. Terus sebenarnya masih banyak sih mas yang mesti dibenerin ya kayak Iya. gini-gini rapi-rapi. Cuman ini kan yang penting mobil jalan dulu deh. Yang detail-detail itu masih bisa kita akalin lah mas ya. Iya. Nanti klip-klipan kita coba beliin deh. Kalau klip-klipan yang ini kan standar pakai yang bulat. Kalau yang ini kan kotak-kotak emang kita susah nyari barangnya. Ini mah masih ganti mas, udah patah. Ini kayaknya memang udah bawa sering patah ya mas kayak gini ya. Iya. Rawan patah emang. Rawan patah. Ini kan bagian dari sini kan. Saya mikirnya kemarin takutnya yang di sana itu nggak kecolok mas, makanya kabelnya nggak bisa kebuka tutup. Saya pikirnya gitu. Aman-aman. Lampu depan belakang semua aman, masih nyala semua ya. Lampu aman. Itu dicek aja mas, tolong. Mas, di bengkel ini tuh ngerjain apa aja sih mas mobil mas? Kalau Nggak jelas kita- gini, ada VW juga, ada Mercy. Jadi ini bengkel Mercy atau bengkel apa sih sebenarnya? Random, kita spesialis sebenarnya Mercy. Cuman Iya. karena ada teman-teman punya mobil lain, kita servis di kita, ya kita terima juga. Oh, Jadi apa aja kita layanin. jadi lo kalau mau servis, kemarin juga Porsche di sini juga ya mas ya? Porsche sini juga. Terus BMW-nya HSR kemarin di S91 sini ya mas ya? Iya. Mas, tolonglah mas ini. Siap, nanti diburu deh. Ini selesai turun sore ini kita Ini coba. VW, ini kenapa masalahnya mas? Udah kaki-kaki sih mas, ganti busing, terus servis rekstir. Ini bisa ganti busing juga nggak sih mas? Busing apa? Busing Porsche itu kemarin Porsche saya juga kayaknya busing-busingnya udah pada parah. Bisa. Tinggal Kemarin dari, sempat ngecek ya waktu transmisi saya itu. kayaknya sih busing belum deh, baru kayaknya shock breaker aja waktu itu, estimasi dari saya waktu itu. Shock breaker udah ganti mas. Oh udah ganti. Pakai Airsus saya malah Oh sekarang. pakai Airsus ya, berarti tinggal ganti busingnya aja. Kita nyari yang cocok aja, nanti kita cari yang sama. Steeringnya kemarin nggak ngecek ya? Tuh mah kambuh lagi tuh, ini begini lagi tuh setirnya tuh. Oh naik turun lagi. Pas Nanti lagi. kita coba setel lagi deh. Tapi masih keluar nih ya. Ini berarti PSE PAM-nya udah datang mas? Belum datang. Oh belum datang. Belum datang. Akhirnya Lumayan lama juga nih. berarti cuma PSE PAM doang dong. PSE PAM kepasang udah beres dong sebenarnya. PSE PAM kepasang, udah beres. Orangnya sekalian mau minta nitip juga sih karena di rumahnya masih banyak kan orang teman-teman yang jualan mobil. Oh, Jualan mobil rumahan. udah mahal. Tapi ini transmisi aman semua mas ya? Transmisi aman. Boleh tahu. Aman. Terakhir kan kita pakai aman-aman aja lah. Nggak ada bocor, nggak ada apa. Masalah emang aman kan. Ya makanya kalau mau ngecek mobil atau apa ya mungkin bisa kerjasama dengan bengkel Mercy kali mas ya. Bisa. Untuk bisa maksudnya untuk bongkar ini atau enggak konsultasi terutama yang mobil-mobil kayak gini lah ini kan rada-rada aneh ya kabrioletnya Iya, gitu. betul. Kalau mau aman ya udah nggak usah dicat dalamnya sekalian ya mas. Iya, Aslinya nggak usah dicuma kan repot banget kalau harus masking. Masalahnya kubu-kubunya itu yang ya jadi kalau misalnya kabrio kebuka dia ke-flap begini tuh kubu slide gitu ya mas. Iya, Ntar betul. gue kasih videonya deh di situ. Cek rem-remnya kak. Pasti Aman ntar ya? dicek sekalian deh. Kayaknya sih Pokoknya masih baru sih, rem masih aman sih.
kalau kaca udah bisa nutup rapat, kita tes drive deh. Ya tes drive jalan ya. Tes jalan. Tapi kemarin exhaust udah diberesin Mas Andre ya? Udah kemarin sempet ditinggiin, cuma nyampe sini kan diturunin lagi. Iya. Saya belum naikin lagi. Bocor kali exhaustnya ya? Apa gimana ya? Turun sendiri ya? Iya, terus sendiri. Udah paling gitu aja. Makasih ya Mas. Siap, Mas Harun. Makasih Mas. Ya mudah keburu untuk konten Raka bulan Agustus tanggal 16. Soalnya kan gue masih cek kaki lagi, masih dicek semua aman nggak buat jalan jauh gitu loh. Ya, udah dipoles, kotor lagi velgnya. Mau nggak mau masih poles lagi. Ada aja emang dah. Nah, gue udah di PAW sekarang. Kemarin kan habis dari bengkel Mercy untuk beresin ini mesin. Terus habis itu gue pas nyampe sini, ternyata ini basah kuyup. Sebenarnya karena gue panik karena kok mobil gak nyala, kenapa gitu. Padahal akinya baru. Terus pas gue cek, si tombol air sus itu on off-nya masih nyala. Jadinya dia narik aki terus, ngisi kompresor. Jadinya begitu. Saat ini gue lagi sama Mas Andra, Papi Andra. Kita kan lagi prepare PN ya, Pi ya? Prepare PN. Dari ada aja ya Pi ini Masih mobil aja, ya. Kayaknya ada masih aja di drama. mandi kembang ya, Pi ya? Harus mandi kembang. Mandi kembang ya. Harus dikencingin mukanya kayaknya. Jadi kita lagi prepare parten Raka di PAW. Mas Andra juga udah nyiapin Alphardnya, tiba-tiba berubah jadi bronze. Kayaknya kita duluan ya yang naik nih mau daripada ini videonya, kita duluan yang naik. Nah, lo cek lagi deh video-videonya pas lagi warna hijau. Pi, ini kan mobil kesulitannya kan lumayan ya Pi ya. Jadi Lumayan, dari lumayan. awal fendernya kan itu sebenarnya konsepnya kayak Black Series kan. Ya, si Black Black Series Series. itu. Cuma kemarin sama Mas Andra dirubah. Bisa ceritain nggak Pi? Ini Mas Andra juga yang nyaranin gue bikin YouTube. Oh, gue grogi ya? Gimana kan? Awalnya kan dari pertama lu datang ke sini pengen ngecat doang ya. Iya, iya. Tapi setelah gua kerok, ternyata ya banyak aib-aib lah di Iya. balik fendernya, kap mesin segala macem. Ya karena kualitas fibernya kali. Iya, iya, Kalau bisa mungkin, bilang umur atau apa. Jadi gue putusin, gue bikin baru fender depan belakang. Nah tapi konsepnya agak gue rubah dikit. Karena menurut gue ya Mas Harun sendiri dia sukanya seleranya lebih ke stance ya. Iya. Kalau stand menurut gua agak bulat kayak gitu, jadi kelihatan mobilnya lebih semok. Kalau menurut gua, jadi nut-nut yang sambungan over fendernya itu nggak terlalu tegas banget gitu, Pi. Ya kalau Black Series kan dia kotak banget Ya, kan. Ciri kotak khasnya banget. memang si wet body-nya tuh nut-nutnya tuh tegas semua ya, Pi, ya. Tegas. Sementara yang ini kan dibikin soft semua. Jadi Ya. ibarat kayak wet body tapi nggak ada Nggak garis-garis terlalu kotaknya nggak ada. kelihatan. Nah, kalau yang si Black Series-nya itu Tinggal diinjek dong, ini kan gua. si Black Series itu kalau kalau menurut gua kalau dengan fittingan kalau lu suka kan fender tulip. Iya. Jadi kalau dibikin tegas kayak gitu, yang menurut agak kurang nyambung gitu. Iya. Soalnya kita bikin settingannya miti, bannya tegap, segala macam itu mungkin Iya. lebih masuk Baru ya. si garis menurut ini gua. kan di sini kan garis tegasnya kemarin. Nah, garisnya di situ. Terus di situ juga ada garis tegasnya. Iya, Ini lu bener. lihat ya kemarin gue sempat awal-awal kita waktu lagi masih dempul-dempulan ya Pi ya. Ya. Sampai gue senderan aja dimarahin. Kenapa sih Pi nggak boleh senderan di mobil waktu lagi kayak gitu? Sebenarnya boleh nggak? Sebenarnya kan kalau dari plat itu mobil dia tipis ya nggak terlalu kenceng gitu. Bobot badan kita takutnya. sender ke mobil itu jadi Penyok. melintir penyok. Mau segala melintir macam. itu gara-gara. Iya. Tapi kalau udah dicat gini nggak apa-apa. tetap nggak boleh kalau menurut Sebaiknya gue sih. jangan. Nah, kalau manusia yang tinggi pri kemobilannya gitu. Nah, maksudnya Mas Andra mungkin gini ya. Sebaiknya kalau orang udah freak banget. Ini kan dia termasuk bisa dibilang freak kemobilan nggak sih? Tapi bahasa mereka freak kemobilan mungkin lebih fanatik banget ya. Iya. Untuk maksudnya OCD lah. Kalau lurus, flat gitu lah. Iya. Kalau perhati catnya flat apa enggak itu. Jadi kalau kita senderin ada pengaruh ya? Ada ya, ngaruh, untuk pasti ada Jadi, ngaruhnya gitu. plat itu bisa lari ya, Iya, bisa keriting ya. Ya. Walaupun Contohnya mobilnya- kalau kayak orang yang bener-bener sayang sama mobil, car enthusiast kayak gitu, dipegang aja mereka mobil dengan kondisi bersih nggak suka kan, apalagi Iya, disenderin. Gue paling gedek banget tuh orang duduk di kap mesin, aduh itu motivasinya apa? Gue coba juga kan? kemarin foto-foto begitu lagi sampai Duduk juga nekatin. Nah ini apalagi Pi kurangnya Pi? Kemarin sih kemarin ada masalah, udah beres, ternyata ketimpa tenda di Iya, bengkel Mercy. Nih, aduh, angin mas, tenda kena ini mas, grill.
Nanti nggak apa-apa dipotong aja dari punya saya. Mas Andra kan saya masih punya tanggungan. Tergampang dipotong aja dari punya saya. Thank you Mas. Malam ini langsung tak kirim. Thank you Mas Harun. Akhirnya grillnya patah, ini lagi dibernier sama Mas Andra. Terus kap mesin juga Mesin juga kena. pada baret. Ada baret. Kan gue pikir ya udahlah show must go on aja ya Pi ya. Iya. Dengan Kalau kondisi. untuk rapiin total banget yang bekas kena accident di ketiban tenda, nggak ribet sih kalau tapi juga nggak ribet lah, maksudnya nggak bukan yang major lah ya Pi ya. Yang Iya. penting mobil jalan. Tadi yang kita panik ya yang mobil nggak nyala. Oh, nggak Takut nyala, kenapa-napa udah. gitu. Walah lah. Salah. Masukin dulu sini. oh ini dilepas dulu kayaknya Pi. Kayaknya kurang kesana dah. Lah, mana ya? Tuh, ini juga mati semua, nggak ada aliran listrik. Nih. Itu ada ngontak barusan. Iya, tapi nggak ada ini. Iya. Oh itu ya. Udah panik lagi gue. Terus ini mungkin habis dari sini kita benerin interior, beres-beresin. Interior sih wajib banget kalau menurut gua. Kalau bisa lu ganti warna interior, semua Ya. rapiin, trim ulang, lapis ulang lah. Kalau kaki-kaki kayaknya aman ya, kita jalan aja ya Pi ya. Kaki-kaki insya Allah aman sih kalau menurut gua. Nggak usah terlalu di Kita tes jalan aja. jalan ke Jogja langsung. Jalan. Ke Pangandaran. Yuk kita tesnya langsung di Pangandaran. Pilat Alphard cuy. Ayo, Lihat. boleh. Maaf ya, kita tinggal dulu. Nah, ini Alphardnya Mas Andra. Udah berubah warna dari hijau Ratu Pantai Selatan berubah menjadi bronze. Kenapa pilih warna ini? Pi? Karena sebelumnya gue kan main warna-warna solid ya. Iya. Nah, warna sebelumnya warna broken white gitu, krem. Katanya lu maunya abu-abu waktu itu, pengen grey. Pengennya sih iya, cuman karena udah kebanyakan ya. Habis itu kemarin hijaunya agak-agak mint Tosca apa sih itu namanya, gue pasang mesin sendiri. Iya, iya. Sebenarnya kalau warna kayak gitu dilihat awal itu bagus, enak, tapi bosen pasti kan. Lihat Oh. lama-lamaan bosen. Maksudnya kekurangan dari warna-warna terang itu akan cepat bosan gitu Akan ya? cepet bosen, itu aja. Makanya mutusin sekarang warnanya lebih ke agak elegan lah gitu. Nggak sedikit mewah aja. Ini metalik jatuhnya itu? Gimana? Metalik? Iya, metalik ini. Ini di ini juga nggak? Apa di kerok nggak? Enggak, ini enggak, gua nggak kerok. Berarti udah berapa Langsung. lapis? 4 lapis dong? Dari ini pertama yang gua ngecat warna krem itu udah dikerok, yang ke krem Oh. hijau baru 2. Krem. Ini Oh yang dari ketiga. putih ke krem itu kerok. Iya. Itu dua. Tapi yang ketiga, Yang ketiga enggak. kalau misalnya nantinya mau ngecat lagi gitu, Nah, kalau mau harus ngecat kerok. lagi ini harus kerok sih. Berarti ini terakhir Yang warnanya. terakhir warnanya. Cuma kalau misalnya ya amit-amit ya lo baret, ngesel kan mau nggak mau dikerok kan? Kalau ngesol enggak sih. Karena ini kan gua ngeroknya dari awal ya. Jadi gua dari pondasi, dari basicnya si cat ini gua tahu. Gua pakai bahannya apa, segala macam. Kadang-kadang kan banyak nih kejadian orang ngesol tiba-tiba naik. Itu banyak faktor pengaruhnya, bisa dari thinner, pemakaian bahannya, ada yang PU, ada yang ND, yang segala macam. Oh. Kadang-kadang kalau si PU digabung dengan bahan yang si ND itu, nah dia sih bisa naik. Tapi kalau gua kan udah tahu nih bahan Iya, dari iya, jadi dasarnya, lo gua udah- pakai epoxy apa, thinnernya apa, jadi aman gitu. Jadi maksudnya sebrand dengan sebelumnya. Misalnya lo kayak gini nih. ini Beda kan brand sih boleh ya, Oh, tapi tapi- dari karakter si bahannya itu ada poretan, ada ND. Nah itu dia, poretan Nah, itu dengan nggak ND boleh itu nggak bisa digabung. digabungin. Jadi kalau udah Ada pakai- NC gitu-gitu, itu nggak boleh digabungin. Kalau udah poliuretan, Ah. itu puretan aja. Poretan udah. aja terus. Kalau ada ND itu apa sih? NC gitu. ND itu apa sih artinya? Tipe bahan cat sama thinnernya. PU itu kan poretannya si bahan, tipe dari bahannya. Yang NC itu tipe bahannya yang ibaratnya mohon maaf yang kelas rendahnya. Oh. Harganya pun jauh lebih murah. Kalau kita kan pakai Tapi nggak bahannya bisa memang di-mix premium. Nggak bisa. Kalau NC dengan PU nggak akan pernah bisa di mix. Contoh kita aduk aja ya bahan encer si catnya itu, diaduk NC dengan PU bakal jadi agar-agar dia.
Oh, karena Nggak nyatu, serius nggak nyatu dia. Oh. Gitu. Oke. Nah, makanya gue nggak kerok nih, karena yang ketiga masih aman lah dan pengerjaannya juga kita udah. Kita kan lagi prepare PN nih. Ya. Ini persiapannya apa lagi selain ini? Ini persiapan pasang-pasang, yang kemarin kan dibongkar-bongkarin, terus gue mau fitting kakinya, velg, mau ganti nih, bukan ini, mau kita pakai buat PN. Oh, velgnya. Oh, yang lebar dikit. Boleh dikasih tau nggak velgnya apa? Ada di Pakai ada BBS. BBS RS Super ya? RS. Nah. Super RS. Itu ring 20 berarti ya? Ring 20 double step. Tapi fittingnya mah udah sama lah ya harusnya. Oh, chamberin lagi sih. Kalau ini kan agak tegap nih. Karena yang Kayak- mau pasang lebarnya 11. Kayak apa kalau tegap? Kayak pas pampres. Pampres. Kayak Rifki kalau mau berangkat besok Oh, iya, duduknya iya. begini dia. Mudah-mudahan aman semua deh ini. Mudahan. Berarti kalau mobil gue tinggal grill lagi ya, Pi? Tinggal grill sama rapiin Boleh lihat kap tuh mesin sini, tadi. lagi itu grill. Boleh? Ayo. Kita situ, Pi. Porsinya Mas Andra, Boxster. Gila. Keringetan banget hari ini, panas banget, panas. Nah, ini grill. Nah, ini grillnya. Kemarin kan patah nih. Udah kita fiber lagi, dempul lagi, nanti dicat ulang lagi. Ada aja. Ih, banyak Ada banget aja. drama mobil lu. Ini drama banget, gue. Jadi ketiban apa, Pi? Dan tiang katanya sih, tiang, gue juga ngeliat. kena grillnya patah. Ya udah gitu. Mudah-mudahan keburu lah ya. Harus ya. Ya udah gitu juga nggak apa-apa, yang penting udah keburu ini Yang penting ikut. udah di tengah Nggak, jalan. soalnya waktu udah mepet Velg banget udah ya. dikirim, aduh. Gua udah pusing banget pala. Berarti terus tinggal kap mesin berarti ya, Pi ya? Kap mesin. Kap mesin Kap tuh- mesin mungkin nggak keburu untuk dicat ya, paling Ayolah, nggak apa-apa. usahain poles atau diakalin dikit lah. Yang penting bisa nempel kan kap mesin tuh, Pi? Nempel. Enggak, kemarin kan dia Agak lenggang kan? ngangap soalnya dudukan bautnya nggak ada kan. Oh, dukan bautnya nggak ada, akhirnya pasang shock breaker, tinggal pasang. Kemarin kan nggak kepasang shock kan? Iya. Loh, masih nyala dia. Itu kompresor mesti nyala. Nggak tahu. Jadi yang maksudnya di sama Om Andra tuh maksudnya ini ya. Jadi ini harus dibolongin ya, Pi ya? Ya, jadi ini sebelah situ dibikin tuh. dudukannya lagi, Oh ya sini. bikin dudukannya terus dudukan bautnya. Ini kan didempul ulang sama Mas Andra. Terus lupa mungkin ketutup ya, Pi ya. Jadi Ya, soalnya kan ini di fiber olang, jadi dudukan salah satu dudukan bautnya ada yang kurang, gitu. Sekarang udah kita bikinin lagi. kayak gini dalamnya dirapiin. Soalnya kalau nggak digituin mangap ya. Iya, mangap. Ini apa, Pi? Oh, itu buat Jadi ini nih yang baret nih. Nih. Hancur nih. Udah, Pi. Makasih, Pi ya. Thank you, Pi ya. siap sama-sama. Nah, tolong dibantu Mas Andra. Kita duluan aja yang tayang ya videonya. Jangan dia dulu. Thank you, Pi ya. Thank you, Pi. Oh, gini. Sorry, Pi, boleh. Oh iya. Kira buat gua. Nah, ini masih banyak yang belum beres kayak begini-gini nih, masih dirapiin. Kayak gini gue masih nyari-nyari barang-barangnya, partnya. Ya namanya mobil tua, terus ini juga kayaknya masih gue beresin si interior bagian sini. Ini juga nggak beres. Aduh, ada aja deh. Ya begitulah namanya mobil tua. Ini lemnya udah pada lepas. Ntar mau gue rapiin. Tapi untuk sementara kita touring dulu aja. Balik dari sini, Cabrio juga velg kotor banget. Terus ini juga kemarin kabel-kabelnya berantakan semua, nggak tahu kenapa ini. Ini apa coba? Bingung gua. Ini apa ini? Tuh. Nanti lah gue beresin lagi juga pada patah-patah semua. Ya, gitulah persiapan kita, persiapan Parten Traka. Mau ke, jadi mobil rencananya towing dulu, pakai Zcoaster ke Jogja. Dari Jogja baru kita berangkat ke Pangandaran. Gue berangkat nanti naik kereta dari sini sama Mas Andra, sama Rifki, videografer, sama Om Cruz Septian. Naik kereta dari Gambir. Pokoknya nanti ikutin terus deh. Sementara prepare-nya ini dulu. Gue kemarin juga lagi fitting koper biar masuk sini, ternyata nggak masuk juga. Ah yaudah, ntar tinggal titip aja deh. Ini kan soalnya kalau mau buka Cabrio, ini harus ditutup nih. Ininya harus ditutup. Yaudah, gitu aja. Kemarin habis dari Mas Zainal gak ada klinik, mesin udah sehat, aman, alhamdulillah. Mobil tinggal jalan, kaki ya udahlah ya, aman kayaknya. Ya udah kayak gitu aja. Makasih ya udah ikutin. Maaf kalau ada yang kurang-kurang. Ini Mercy, tinggal gue rapiin ini. Mau lihat air out-nya nggak? Gila, gokil air out-nya. Yaudah, sekian YouTube ini. Pusing banget, gue masih mau beres-beres, gue mau ngelap-ngelapin nih velg, mau gue gosok-gosok, mau rapiin semuanya yang bisa diiniin. Kayak gitu deh, nanti ikutin aja ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you.
Oh, every little thing you do, every time you hold me dear.